peran BPH sendiri kepada gereja-gereja lokal seperti apa Pak Ketum? Dan bukannya gereja lokal, tentu dengan masyarakat lingkungan, karena GBI ada di tengah masyarakat. Sehingga di masa pandemi ini terasa faedah keberadaan GBI itu sendiri. Ya, jadi ada dua hal utama saya rasa, atau mungkin lebih, kita melakukan bakti sosial, pembagian APD dan sebagainya ke 34 provinsi di Indonesia, bukan hanya BPH tapi juga gereja lokal, lalu ada dompet peduli hamba Tuhan. Apa bisa muncul Pak Yosafat? Mungkin ini bagian Bapak yang jawab. Apa peran GBI di tengah masyarakat, khususnya pada masa pandemi ini? Silakan Pak, boleh dijabarkan lebih terbuka saja, supaya kita terang benderang kan. Jadi kalau di GBI ini kan kita punya yang namanya Tagana Raja Wali. Ya, Taruna Siaga Bencana itu sendiri milik dari Kementerian Sosial. Lalu Raja Wali itu adalah unsur Kristen. Jadi Tagana Raja Wali adalah Taruna Siaga Bencana dari unsur Kristen. Dan kita GBI adalah anggota dari Tagana Raja Wali. Dan mereka inilah yang sebetulnya bekerja selama pandemi ini, ya, membagi, menyalurkan juga bantuan dari Kementerian Sosial, bantuan dari gereja, mereka yang turun di lapangan. Termasuk juga membawa APD itu, ya. Jadi gereja kita, GB ini menyalurkan APD untuk banyak rumah sakit, termasuk yang mungkin jarang sekali orang kasih itu adalah alat untuk mengangkut orang yang COVID ya. Jadi itu isolation transport itu kita juga bagikan kepada 30 rumah sakit di seluruh Indonesia. Rumah sakit Kristen di seluruh Indonesia. Nah, jadi demikian kita juga ada Persekutuan Dokter GBI yang mereka itu melaksanakan pemeriksaan ya, kemudian juga penyuluhan tentang COVID ini. Kita ada webinarnya, termasuk juga yang terakhir ini dipercayakan oleh BNPB untuk ikut memeriksa rapid test. Persekutuan dokter kita itu. Ya, jadi saya kira ini yang dilaksanakan dan hampir kalau boleh dibilang gereja lokal GBI itu meskipun mereka itu tidak berlebihan, tidak kaya atau banyak uang, tapi hampir semua GBI itu meskipun dalam keadaan kekurangan ikut menolong saudara-saudaranya yang lain yang lebih berkekurangan. Itulah peran kita di GBI. Kemudian satu lagi mungkin yang saya ingin tambahkan ini dari Pak Rubin tadi. Silakan. Mengenai orang yang melihat, wah Bapak ini, pendeta ini mobilnya mentereng, keren. Jangan lupa bahwa latar belakang pendeta GBI itu kan bisa dari pengusaha. Dan banyak pengusaha juga yang akhirnya menyerahkan diri untuk Tuhan. Jadi mereka tuh ya wajar sudah punya mobil mentereng sebelum jadi pendeta. Nah itulah yang dilihat. Ya. Dan bahkan banyak, kalau dilihat banyak juga yang pengusaha-pengusaha jadi pendeta itu malah uangnya semua lari untuk pelayanan Tuhan, pelayanan gereja. Bukan gereja yang kasih dia yang kasih ke gereja. Nah ini Pak. Nggak terima perpuluhan dia. Ya. Dia nggak terima perpuluhan untuk pribadinya, malah dia yang nyumbang kan. Iya, dia ngasih itu ke gereja itu. Mengenai dompet peduli Pak Yosi, mungkin bisa diterangkan untuk hamba-hamba Tuhan. Kita telah berjalan ini September ini berarti 6 bulan. Kita memberikan kepada kurang lebih 1.600-an lah, 1.600-an hamba Tuhan di seluruh Indonesia. Tentunya
tentunya ini hamba Tuhan yang benar-benar berkekurangan ya. Yang berkekurangan. Yang tadi dibilang oleh Pak Rubin, mungkin persembahannya seminggu itu cuma 150.000 sampai 500, ya susah hidup. Jadi kita dari sinode memberikan 500 ribuan lah kira-kira kepada ya 500, ada yang 1 juta juga kepada kurang lebih 1.600 tadi hamba Tuhan selama 6 bulan. Dan hasilnya dari mana, uangnya dari mana, sumbangan itu. Ya, termasuk ada kita malam pujian itu, victory apa itu ya, acara itu, dan itu banyak masuk juga. Termasuk juga dari hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang tadi kaya itu. Nah, itu yang mereka memberikan banyak juga. Ya, jadi dalam hal ini terlihat bahwa saling berbagi itu cukup tinggi lah di GBI. Kalau mau dilihat dari data itu, data yang tadi sudah disampaikan, kan banyak 60% itu persembahannya itu sangat menurun. Sangat menurun. Jadi kalau menurun, ya pasti berdampak lah pada ekonominya. Belum lagi kan sebagai gembala, dia juga harus memelihara domba-dombanya kan. Jadi ada juga jemaat yang lebih sengsara dari dia, ada nggak? Ada. Jadi dia pun berbagi. Sudah sengsara, berbagi pula sama domba-dombanya yang sengsara itu. Ya, ya kalau di desa-desa mungkin lebih agak aman karena ada tumbuhan kan, ada tanaman yang bisa dimakan kan, ada kebun, masih lumayan. Acara apa saja yang akan dilakukan GBI? Karena di strata ini atau di hal ini pasti Sekretaris Umum akan bergeliat melakukan kerjaan-kerjaan untuk dalam rangka HUT GBI sendiri. Apa saja ini Pak Sekum? Acara yang akan dilakukan di masa pandemi ini? Jadi kita sudah mulai membangun atmosfer HUT ini mulai September ya. Sudah mulai September, jadi tetap ada program-program yang akan dilakukan, termasuk nanti tanggal 22 September ini kita ada melaunching gerakan, yaitu gerakan GBI Sehati melindungi keluarga, anak dan remaja. Ya, jadi Gereja ini Ramah Anak. Gereja Ramah Anak ya, untuk melindungi mereka dari kekerasan, KDRT, kekerasan seksual dan sebagainya. 22 September ya. Jadi itu kemudian nanti tanggal 5 Oktober ada webinar untuk para hamba Tuhan, melengkapi hamba Tuhan dengan materi-materi. Materinya bukan hanya bicara tentang urban ya, tetapi rural juga, pedesaan, sehingga semua dapat ilmu yang sama lah ya untuk mengembangkan pelayanan. Tanggal 6 Oktober hari ulang tahun GBI, sore itu ada acara khusus semuanya melalui online. Oke, terima kasih Pak Sekum, Pak Ketum. Ini kan sepertinya nggak habis-habisnya ini serangan buat GBI, tanda kutip ya. Serangan dalam arti kita tahu bahwa ada satu hamba Tuhan mau keluar dari GBI, kena lagi GBI. Ada satu hamba Tuhan mau kena lagi, terus terulang. Sebenarnya proses untuk menjadi pendeta di GBI dan menjadi gembala, bagaimana proses pembinaan teologianya? Baik, jadi begini. GBI itu sekarang 17.000 jemaatnya. 17.000 pejabatnya, maaf. Lalu jemaatnya 6.000 di 34 provinsi, 27 negara. Jadi kalau misalnya ada satu pendeta yang keluar, lalu heboh, buat organisasi kami sebetulnya itu satu di antara 17.000. Kita tidak bilang, oh, kita senang dia keluar. Tidak, ya. Kita tetap menghargai setiap orang. Tapi maksudnya kadang-kadang
minta maaf nih, sosial media itu suka menyorot yang ini seperti misalnya pesawat ya terbang. Setiap hari itu kan ribuan pesawat sebelum COVID ya terbang mendarat dengan sempurna, tapi kalau satu aja yang jatuh itu yang disorot. Yang mungkin bagi media kabar buruk adalah kabar baik begitu ya. Jadi suka dikaitkan dengan hal-hal yang negatif, tapi pembinaan yang kita lakukan sebetulnya adalah demikian. Orang untuk menjadi pendeta di GBI itu tidak terlalu mudah. Karena pertama-tama dia harus menjadi seorang pengerja di gereja. Mungkin aktivis, pelayan Tuhan, dan sebagainya. Nah ini tergantung dari gembalanya. Bisa 3 tahun atau bahkan bisa 10 tahun dia melayani lalu diusulkan menjadi pendeta pembantu. Banyak orang puluhan tahun pun 50 tahun melayani nggak diusul-usulkan. Tapi kalau ada yang mau diusulkan, maka dia menjadi pendeta pembantu. Ya, tentu dengan serangkaian persyaratan yang cukup ketat. 4 tahun kemudian, kalau dia bisa merintis jemaat, dia bisa diangkat menjadi pendeta muda. 4 tahun berikutnya, jika jemaatnya bisa berkembang, maka dia menjadi pendeta penuh, PDT. Begitu. Jadi setidaknya ada 12 tahun rentang waktu dari PDP ke PDT, ditambah lagi ketika dia menjadi pengerja. Nah, ketika seorang mau menjadi PDP, dia harus dilihat kehidupannya, diwawancara oleh BPD, pembinaan teologi berupa diklat pejabat dan sebagainya dilakukan. Kita juga dorong orang-orang bisa melengkapi diri dengan pendidikan teologi, tapi sekarang ini jauh lebih banyak orang-orang yang melayani itu sudah belajar teologi. Dan sekarang kita juga meluncurkan sebuah program namanya BEL, Bethel e-learning. Jadi kepada belasan ribu pejabat dan juga boleh ditambah dengan para pengurus gereja, akan ada sertifikat teologi untuk masalah-masalah teologi yang mereka bisa pelajari secara online. Jadi tidak usah meninggalkan tempat pelayanannya, datang ke satu kota, karena kita bisa mengikutinya secara online. Dan ini juga nanti bisa disimpan kreditnya kalau misalnya mereka mau meningkatkan ke program jenjang. Dan seminar-seminar kita juga lakukan, dalam setiap sidang majelis daerah juga dilakukan pembinaan semacam itu. Jadi pada umumnya banyak peletakan dasar-dasar teologi yang telah dilakukan. Sekarang juga melalui media sosial media, Departemen Teologi memberikan konten-konten yang baik dan menarik. Tapi ya sekali lagi, di antara yang bagus-bagus, yang taat, yang baik, itu kadang-kadang yang disorot itu adalah yang keluar gitu ya. Yang disorot adalah yang ada masalah apa begitu. Ya jadi sekali lagi ibarat pesawat terbang itulah. Lebih banyak yang take off dan landing mulus daripada yang jatuh di tengah jalan. Kira-kira demikian. Pak Ketum, saya mau kembangkan sedikit aja bahwa ketika melihat GBI ini, apa sih yang menjadi ini ya daya tarik buat GBI ini sampai GBI itu tanda kutip tadi setiap ada yang keluar GBI itu pasti jadi berita. Bukan saya bilang orang gereja lain keluar lalu tidak jadi berita, tapi kebanyakan kita dengar kenapa? Ada apa dengan GBI? Menurut Pak Ketum, ada apa dengan GBI? Mungkin begini, GBI kan sekarang menjadi, kalau boleh dibilang, salah satu gereja yang paling besar di Indonesia. Nah, sekali lagi punya cabang di 27 negara. Dan jemaatnya juga kan jutaan. Sehingga banyak orang tentu menyoroti. Dan kalau mau diungkap di media massa juga ini viewernya bisa banyak begitu. Karena orang-orang akan bisa menggunakan ini sebagai pangsa pasar yang menarik. Kalau dijual itu kan seksi, kira-kira semacam itulah. Dan jadi, ini yang kadang-kadang bisa ngeselin kita juga begitu. Jadi karena banyak masanya ini sehingga ini menjadi semacam orang untuk ada istilah sekarang yang paling gampang itu pansos gitu ya, panjat sosial. Seperti itu. Tapi begini, Pak Ketum. Masalah internal gereja GBI sendiri pun
itu semacam seksi juga kalau pakai istilah tadi, semacam seksi juga bagi para pelaku media, masyarakat. Contoh, saya kasih contoh, kan BPH memanggil anggotanya. Ini kan internal ini. Tapi kok jadi seksi keluar, bahkan maaf ya, ada orang sampai ingin sekali menantang BPH GBI untuk yang seksi, yang internal itu. Ini kasus internal, kenapa sampai ada ini? Ada apa? Why dengan GBI? Ya, menurut saya sih maaf ya, kalau GBI kemudian ditantang debat untuk pengambilan keputusan yang dilakukan, istilahnya dia itu siapa begitu? Karena BPH itu memang mesti bertanggung jawab kepada Majelis Pekerja Lengkap, kepada Sinode GBI sendiri. Kok ada orang luar nantang-nantang, bukan orang GBI juga. Maksud saya, marilah kita saling menghargai satu dengan yang lain. Begitu. Artinya dan kalaupun, ini kan masalah Pak Gilbert tadi ya kelihatannya. Pak Gilbert sudah menjelaskan sekali lagi di dalam ruangan tersebut, tentang dia 100% sama dengan ini. Kalaupun ada istilah pada waktu yang lalu, entah di sosmed dan sebagainya, yang kurang tepat dan sebagainya, beliau juga kan sudah bilang saya minta maaf dan dia akan memperbaiki. Menurut saya kan sesuatu yang sangat bagus. Saya juga tidak bilang saya sempurna dalam semuanya. Siapa coba pendeta yang berani bilang, saya sempurna dalam pengajarannya, 100% benar. Kan nggak bisa seperti itu. Tapi kita selalu ingin terus belajar di dalam hikmat Roh Kudus, dalam takut akan Tuhan, dalam studi dengan nalar yang tunduk kepada ketetapan Alkitab untuk semakin hari semakin mendekat pada kebenaran yang hakiki itu. Dan ingat, tidak bisa kita yang menentukan sendiri, harus dikonfirmasi oleh tubuh Kristus, yaitu hamba-hamba Tuhan lain, gereja-gereja yang lain, supaya kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Saya ngerti bahwa GBI sendiri tidak sempurna. Kita harus banyak bebenah. Tapi saya melihat progres yang Tuhan berikan kepada GBI luar biasa. Sebab kalau tidak, gimana Tuhan bisa mempercayakan orang-orang yang beribadah. Bukan hanya sekedar jumlah ya. Kalau soal jumlah kan ajaran sesat juga bisa banyak jumlahnya. Tapi dari segi pengajaran, dari segi kekudusan, dari segi keteladanan hidup dan sebagainya, kita belum sempurna, tapi kita terus beranjak pada kesempurnaan. Sinode gereja lain juga nggak ada yang sempurna, begitu ya. Jadi kadang-kadang ada orang yang bukan GBI, kok ngurusin GBI, ya hargailah gitu. Kita ini punya keluarga sendiri, rumah tangga sendiri, keluarga urus rumah tangganya masing-masing, kira-kira seperti itulah. Supaya lebih aman, tentram, dan kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Pokoknya GBI mau jadi berkat dimanapun berada, mau hidup berdampingan, mau rukun, bekerja sama supaya ada kegerakan Roh Kudus sehingga pertobatan jiwa-jiwa itu terjadi. Ya, Pak Ketum, GBI khususnya. Apa rahasianya sih sampai pengusaha-pengusaha itu bertobat di GBI, bahkan menjadi pendeta dan gembala di GBI? Padahal di Indonesia ini kan ada banyak sinode. Nah, kelihatan oleh saya khususnya banyak yang ke GBI. Boleh nggak buka rahasianya apa? Kasih tipsnya. Ya mungkin banyak ya, tapi menurut saya faktor utama adalah karya Roh Kudus yang sangat diyakini oleh GBI. Jadi orang boleh mengejek-ngejek GBI soal, wah kalau nyanyi tepuk-tepuk tangan, lompat-lompat, bahasa roh, it's up to you. Karena kita sangat percaya akan firman Tuhan dan karya Roh Kudus dan karunia-karunia-Nya masih bekerja sampai hari ini. Dan itulah yang membuat orang merasa terjamah. Beberapa orang dari gereja tradisional lah terus terang, ada yang kemudian kan pindah ke GBI. Orang GBI pindah keluar juga kan ada. Jadi kita anggap biasa saja. Jadi ketika mereka datang dalam ibadah GBI, mereka bilang, waduh, saya kok ngalami Tuhan ya, ngalami jamahan Tuhan. Saya rasa Tuhan begitu dekat dan firman-Nya juga mudah dicerna begitu. Saya ini belajar teologi belasan tahun, tapi kalau saya khotbah di jemaat itu lain daripada kalau saya ngajar sekolah tinggi teologi. Saya ingin bahasa yang simple, yang dimengerti.
Karena jemaat itu sudah banyak pusing di luar, jangan dibikin pusing lagi di gereja, begitu. Nah, dengan pujian yang sungguh menjamah hati mereka, ya terserah orang bilang, oh emosinya saja yang terjamah dan sebagainya. Ya, komentator kan orang yang iri suka ngomong-ngomong semua. Tapi ini orang yang ngalami kan bukan cuma 2-3 orang, ini ratusan, ribuan, jutaan orang. Saya percaya karena Roh Kudus. Roh Kudus yang menjamah, firman Allah yang dipahami lalu dijabarkan secara simpel. Dan soal pengusaha itu begini, agak berbeda mungkin ya dengan pada umumnya gereja. Kan semua pendetanya itu mesti sarjana teologi minimal, kalau bisa lebih daripada itu. GBI sampai hari ini tidak demikian. Jadi bisa ada jalur yang lewat sekolah teologi dari Seminari Bethel Petamburan, saya lulusan sana. Walaupun saya melanjutkan di sekolah teologi yang lain. Saya juga kemudian mendirikan tahun 94 STT Karisma di Bandung misalnya. Dan banyak STT yang lain di bawah Asosiasi Pendidikan Bethel. Nah itu jalur pertama. Orang bilang pendeta keluaran gitu ya. Pendeta keluaran sekolah Alkitab. Banyak jumlahnya, sangat banyak. Tapi ada jalur khusus di GBI juga, pendeta kejadian begitu ya. Bukan jadi-jadian, tapi memang dia semula adalah pengusaha dan sebagainya. Hatinya dijamah Tuhan, bertobat, lalu memberikan hidup untuk melayani Tuhan. Nah di GBI itu bisa dimungkinkan hal tersebut. Namun di dalam prosesnya, dia harus dilengkapi dengan pemahaman teologi dan sebagainya. Salah satunya Bethel e-learning tersebut, begitu. Nah itu sebabnya para pengusaha kemudian ingin bergabung dengan GBI. Dan kalau pengusaha bertobat kan teman-teman pengusaha kan pengusaha juga begitu. Maka dia bawa orang-orangnya. Sehingga yang dijangkau itu bukan cuma menengah ke bawah tapi juga menengah ke atas. Menurut saya semua lapisan mesti dijangkau lah. Tidak hanya pengusaha, di GBI banyak dokternya, banyak pengacaranya, banyak insinyurnya. Karena apa? Segmentasi masyarakat itu mulai naik. Jadi bukan hanya segmen menengah ke bawah, tapi menengah dan juga ke atas ada. Sekali lagi, karya Roh Kudus. Kalau orang tidak mengalami zaman Tuhan lewat pujian, penyembahan, lewat doa, orang tidak mengalami berkat firman yang menjamah kehidupan mereka, mereka malas ke gereja. Nah, jadi percayalah kepada Tuhan melalui kuasa Roh Kudusnya, kembangkan itu di gereja lokal, maka nanti banyak jiwa-jiwa juga akan diselamatkan. Ada tambahan? Ya, jadi ya, lanjut. Tadi ditanya kenapa GBI jadi sasaran tembak gitu ya. Ya, jadi begini, kalau menurut saya, karena GBI kan sudah terlihat besar itu kan. Jadi kalau Anda lihat bola bekel sama bola sepak, apalagi bola yang ada di Universal Studio itu besar begitu, ya kan? Nah, mana yang lebih menarik? Bola bekel mah nggak dilihat, karena udah bola. Jadi GBI itu ibarat bola yang sudah di Universal Studio itu ya pasti dilihat itu. Ya. Dan kadang-kadang saya juga heran, kadang-kadang sesuai firman Tuhan itu kan, balok di mata sendiri nggak kelihatan. Tapi selumbar di apa itu di kutu di ujung lautan kelihatan. Nah ini kan jadi saya aneh juga. Dan sesuai informasi juga bahwa GBI ini meskipun di apa ya masuk di serang-serang begitu, tapi selama kurang lebih selama masa pandemi ini, GBI itu tetap membuka gereja baru. Kurang lebih sampai mungkin sekitar 90 gereja baru selama pandemi ini akan ada sudah dibuka. Mungkin lebih Pak Yosi. Lebih ya. Lebih. Karena BPD lain belum lapor nih, tapi yang masih lapor ratusan. Ini sudah lebih bisa ratusan gereja yang dibuat. Ya. Iya. Jadi ya begitulah, meskipun mungkin itu juga membuat orang menyerang GBI juga ya. Apakah ada rasa iri dan sebagainya? Kok pandemi malah buka gereja, bisa buka gereja sampai 100 itu, ya kan? Nah itulah.
Tapi GBI tetap harus rendah hati lah. Kita juga Amin, tidak mau menyombongkan diri. Ya, kita tetap tahu itu semua anugerah Tuhan. Demikian. Terima kasih Pak Ketum atas waktunya, dan biar kita semua menjadi berkat seperti Pak Ketum bilang, GBI ingin menjadi berkat.